Pada hari itu seluruh sekolah mengejekku karena punya dua ibu. Tapi ketika surat undangan untuk berpidato sebagai tamu kehormatan di upacara wisuda datang, semua orang tua di rapat orang tua siswa menjadi diam membeku seolah waktu berhenti dan dunia mereka runtuh dalam sekejap. Aku Nadia Putri, seorang siswa kelas 12 di SMA Negeri 5 Jakarta, duduk di bangku belakang kelas sambil menunduk menahan air mata yang hampir jatuh. Suara bisik-bisik itu seperti pisau kecil yang terus menusuk. Nadia anak dua ibu, pasti dosa besar orang tuanya. Bagaimana bisa dia juara kelas dengan latar belakang seperti itu? Aku sudah biasa mendengarnya sejak tapi hari ini rasanya lebih sakit karena besok adalah pengumuman siswa teladan dan entah mengapa nama aku muncul di papan pengumuman sebagai calon pembicara. Ibu Atimah, ibu kandungku yang masih memegang teguh ajaran Islam, sering berdoa di masjid setiap subuh, sementara Ibu Lina pasangannya yang tenang dan penuh kasih selalu memelukku saat aku pulang dengan wajah memerah. Mereka bertemu 20 tahun lalu di kampus Universitas Indonesia saat keduanya masih berusaha menyembunyikan perasaan yang tak sesuai dengan norma masyarakat. Aku lahir dari pernikahan singkat Ibu Atimah dengan ayah kandungku yang kemudian meninggalkan kami ketika tahu kebenaran. Sejak kecil aku diajarkan untuk menghormati Tuhan, menghormati tradisi, tapi juga menghormati cinta yang ada di rumah kami. Rumah kami di kawasan Tebet, kecil tapi hangat dengan aroma masakan Padang dari Ibu Atimah dan buku-buku ilsat dari Ibu Lina. Tapi di luar sana Jakarta yang ramai ini seolah tak pernah menerima kami. Pagi itu di kantin sekolah, Rina, teman sekelasku yang biasanya ramah, tiba-tiba bertanya dengan suara keras, "Nad, kamu beneran punya dua ibu? Gimana sih rasanya? Gak takut masuk neraka?" Tawa pecah dari meja-meja lain. Aku hanya bisa tersenyum tipis dan bilang, "Cinta itu gak pilih genderin, tapi agama bilang lain." Kata-kataku sendiri terasa hampa karena dalam hati aku juga bertanya-tanya. Malam sebelumnya aku sempat menangis di kamar sambil memandang oto kecil kami bertiga di pantai Ancol tahun lalu. Ibu Atimah memeluk Ibu Lina dengan mata berbinar sementara aku di tengah mereka merasa aman. Tapi pagi ini rasa aman itu hancur. Guru memanggilku ke ruangannya setelah istirahat. "Nadia, kamu terpilih sebagai pembicara wisuda karena nilai akademikmu luar biasa dan prestasi debatmu. Tapi ada keluhan dari beberapa orang tua. Mereka khawatir pesanmu nanti akan memengaruhi anak-anak mereka." Aku mengangguk pelan, tapi di dalam dada ada badai. Bagaimana aku bisa berpidato tentang masa depan sementara masa laluku saja sudah jadi bahan tertawaan? Pulang sekolah aku berjalan kaki melewati masjid besar di dekat rumah. Suara azan maghrib bergema membuat hatiku semakin gelisah. Aku ingat Ibu Atimah yang dulu pernah menangis di sujudnya memohon ampun karena mencintai seorang perempuan. Apakah aku juga akan seperti itu, Bu? Gumamku dalam hati. Di rumah Ibu Lina sudah menunggu dengan senyum hangat dan teh jahe panas. "Ada surat resmi dari sekolah, Nad. Mereka undang kamu pidato di wisuda." Aku membuka amplop itu, tanganku gemetar. Kata-kata tamu kehormatan terasa seperti mimpi buruk yang indah. Ibu Atimah keluar dari dapur, wajahnya pucat. "Ini berkah atau ujian, Nak?" tanyanya pelan. Malam itu kami bertiga duduk di ruang tamu tanpa ada yang berani bicara dulu. Aku tahu besok rapat orang tua akan membahas ini dan seluruh sekolah sudah ramai di grup WA. Ejekan hari ini baru permulaan. Tapi yang tak aku duga adalah bagaimana surat ini akan membuat semua orang tua yang selama ini mengejekku kini terpaksa diam dan mendengarkan suaraku. Apakah aku siap? Aku sendiri belum tahu. Keesokan paginya berita itu menyebar seperti api di rumput kering. Grup WhatsApp orang tua siswa meledak dengan pesan-pesan marah. "Bagaimana mungkin anak seperti itu dijadikan pembicara?" tulis salah seorang ibu yang anaknya sering ikut pengajian.
Ini pengaruh buruk bagi anak-anak kita yang masih suci. Aku membaca semuanya diam-diam di kamar sambil tangan dingin. Ibu Lina duduk di tepi tempat tidurku mengusap punggungku pelan. Kamu gak harus terima undangan ini Nad kalau berat. Tapi Ibu Atimah yang baru selesai salat subuh berdiri di pintu dengan suara tegas. Ini kesempatan untuk tunjukkan bahwa kami bukan monster Lina. Nadia pintar dia pantas. Perdebatan kecil itu membuatku semakin bingung. Di sekolah suasana lebih tegang. Rina yang kemarin mengejek kini mendekatiku di koridor dengan mata menunduk. Ma Nad kemarin aku kelewatan. Tapi orang tuaku marah banget soal ini. Aku hanya mengangguk. Siang harinya kepala sekolah memanggilku lagi. Di ruangannya sudah ada 3 orang tua wakil komite sekolah termasuk Ustadzah Aisyah yang terkenal ketat soal akhlak. Nadia, kami bangga dengan prestasimu tapi pidatomu nanti harus netral. Jangan ada yang menyentuh isu sensitif seperti keluarga atau pilihan hidup. Kata-kata itu menusuk. Netral. Bagaimana aku netral saat hidupku sendiri adalah bukti nyata bahwa cinta bisa berbeda. Pulang sekolah aku mampir ke rumah teman dekatku Sinta yang selama ini tahu rahasiaku. Kami duduk di teras rumahnya yang sederhana di pinggir kali. Nad, kamu berani gak sih ngomong yang sebenarnya di depan mereka semua? Tanyanya sambil memegang tanganku pelan. Sentuhan itu hangat membuat hatiku berdegup lebih kencang. Sinta gadis berjilbab cantik yang selalu tersenyum lembut padaku sejak kelas 10. Kami sering belajar bersama dan entah sejak kapan perasaan ini tumbuh pelan-pelan tanpa kata. Bukan ciuman atau pelukan panas, hanya tapan lama dan senyum yang membuat dunia terasa lebih ringan. Aku takut, Sin. Ibu Atimah bilang ini ujian iman. Tapi setiap kali lihat Ibu Lina yang selalu sabar, aku merasa mereka nggak salah. Sinta mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Kadang aku juga bertanya-tanya, Nad. Agama bilang ini dosa tapi hati bilang lain. Kamu berani pilih hati? Pertanyaan itu menggantung di udara sore Jakarta yang panas. Malamnya di rumah perdebatan lebih dalam. Ibu Atimah membuka Al-Quran dan membaca ayat tentang Lut dengan suara bergetar. Nak, ini bukan hanya soal kita. Ini soal akhirat. Ibu Lina menatapnya dengan mata sedih. Tapi Atimah, cinta kita juga ciptaan Tuhan. Nadia, lihat kita bahagia. Apa itu bukan bukti? Aku duduk di antara mereka merasa seperti jembatan yang retak. Besok adalah rapat besar orang tua dan undangan pidatoku sudah resmi. Beberapa orang tua mengancam akan boikot wisuda kalau aku tetap menjadi pembicara. Kepala sekolah terpaksa mengadakan pertemuan darurat. Di ruang guru yang penuh sesak aku berdiri di depan puluhan orang tua yang menatapku seperti penjahat. Saya hanya ingin berbagi tentang perjuangan belajar meski latar belakang berbeda, kataku pelan. Suara protes langsung pecah. Ustadzah Aisyah berdiri. Anak ini produk dari penyimpangan. Bagaimana bisa jadi teladan? Tapi seorang ayah yang selama ini diam tiba-tiba angkat bicara. Saya juga punya anak yang berprestasi meski orang tuanya miskin. Prestasi bukan dari siapa ibunya tapi dari usahanya. Ruangan menjadi hening sejenak. Itu pertama kalinya ada yang membelaku di depan umum. Pulang malam itu aku memeluk kedua ibuku lama sekali. Aku akan pidato, Bu. Tapi aku nggak tahu apa yang benar lagi. Ibu Atimah menangis pelan. Ibu Lina hanya mengusap rambutku. Di dalam hati aku mulai merasakan ada sesuatu yang berubah. Ejekan sekolah yang dulu menyakitkan kini menjadi bahan bakar. Tapi apakah aku siap kehilangan segalanya demi kebenaran yang bahkan aku sendiri masih ragu? Minggu berikutnya ketegangan semakin memuncak.
Berita di grup orang tua semakin liar, ada yang bilang aku akan merusak generasi muda, ada yang mengancam melapor ke dinas pendidikan. Di sekolah teman-temanku terbagi dua. Ada yang mendukung diam-diam, ada yang menjauh. Sinta tetap di sampingku setiap istirahat. Kami duduk di taman belakang sekolah berbicara pelan tentang mimpi masa depan. Kalau lulus nanti aku mau kuliah psikologi, Nad, biar bisa bantu orang-orang seperti kita, katanya sambil memandang langit. Aku tersenyum dan tanpa sadar jari kami saling menyentuh di bangku kayu itu. Sentuhan kecil itu terasa seperti pelabuhan di tengah badai. Tapi di rumah Ibu Atimah semakin sering salat malam. Suatu malam aku terbangun mendengar tangisannya di ruang sholat. Ya Allah, ampuni hamba-Mu yang lemah ini, gumamnya berulang. Aku mendekat memeluknya dari belakang. Bu, aku sayang Ibu. Aku sayang Ibu Lina juga. Apa itu salah? Ibu Atimah menoleh, wajahnya basah. Nak, agama adalah pegangan kita. Tapi hati Ibu juga bingung sejak dulu. Untuk pertama kalinya Ibu Atimah mengakui keraguannya di depanku. Itu membuatku semakin tidak bisa tidur. Ibu Lina yang melihat kami peluk-pelukan hanya tersenyum sedih dari pintu. Kita bertiga adalah keluarga yang utuh, Nad. Jangan biarkan orang luar menghancurkan itu. Persiapan pidato semakin mendesak. Kepala sekolah meminta aku menyerahkan naskah lebih dulu untuk disensor. Aku menulis tentang menerima perbedaan dalam keluarga dan masyarakat, tapi setiap kata terasa berat. Di sekolah ada pertemuan kecil antara aku, Sinta, dan dua teman lain yang mendukung. Kami duduk di kantin yang sudah sepi. Nad, pidatomu harus kuat. Kamu wakil kami yang selama ini diam, kata Andi, salah satu teman laki-laki yang terbuka pikirannya. Sinta memegang tanganku di bawah meja. Aku ada di belakangmu selalu. Kata-kata itu memberi kekuatan tapi juga ketakutan. Karena semakin dekat dengan Sinta, aku mulai menyadari perasaanku padanya bukan sekadar persahabatan. Malam itu di kamar aku menulis di buku harian, apakah aku juga seperti Ibu? Apakah ini yang mereka sebut dosa? Keesokan harinya Ustadzah Aisyah datang ke rumahku atas permintaan beberapa orang tua. Dia duduk di ruang tamu dengan jilbab rapi dan Al-Quran di tangan. Nadia, anakku, agama mengajarkan kita untuk taat. Hubungan seperti orang tuamu adalah itnah. Ibu Atimah menunduk tapi Ibu Lina angkat bicara dengan suara tenang. Ustadzah, kami juga berdoa setiap hari. Kami mendidik Nadia dengan nilai-nilai baik. Apakah itu tidak cukup? Debat berlangsung hampir 2 jam. Ustadzah bicara tentang surga dan neraka sementara Ibu Lina bicara tentang kasih sayang yang nyata. Aku hanya mendengarkan, hatiku semakin hancur. Setelah Ustadzah pulang, Ibu Atimah memelukku. Nak, jangan ikuti jejak Ibu kalau berat. Pilih jalan yang lurus. Tapi malam itu Sinta mengirim pesan, Nad, besok kita ketemu di taman ya. Aku ada yang mau bilang. Aku pergi menemuinya di taman kecil dekat rumah. Di bawah pohon trembesi Sinta menatapku lama. Nad, aku suka kamu. Bukan sebagai teman. Aku takut tapi aku nggak bisa bohong lagi. Air mataku jatuh. Kami tidak berpelukan, hanya duduk berdampingan, tangan saling genggam erat. Itu momen paling indah sekaligus paling menakutkan dalam hidupku. Karena besok adalah hari pidato dan seluruh orang tua sudah siap mendengarkan. Apakah aku akan berani mengatakan yang sebenarnya atau tetap diam seperti selama ini? Hari wisuda tiba lebih cepat dari yang aku bayangkan. Aula besar SMA Negeri 5 Jakarta penuh sesak dengan siswa berjas alma mater dan orang tua yang berjubah rapi. Aku berdiri di belakang panggung, tangan dingin keringat. Naskah pidato yang sudah disensor masih kusimpan di saku, tapi di kepala ada kata-kata lain yang ingin keluar.
Sinta duduk di barisan depan memandangku dengan mata penuh dukungan. Ibu Atimah dan Ibu Lina duduk di baris khusus tamu, mereka memegang tangan di bawah meja. Ketika kepala sekolah memanggil namaku, Nadia Putri siswa teladan tahun ini, gemuruh tepuk tangan bercampur bisik-bisik. Aku naik ke panggung, mikrofon terasa berat di tangan. Bapak, Ibu guru dan teman-teman semua, terima kasih atas kesempatan ini. Hari ini saya ingin berbicara tentang perjuangan menjadi diri sendiri di tengah tekanan masyarakat. Suasana langsung hening. Aku melanjutkan, saya punya 2 ibu. Bukan karena saya memilih, tapi karena itulah keluarga saya. Mereka mendidik saya dengan cinta yang sama seperti orang tua lain. Beberapa orang tua mulai gelisah, ada yang menggelengkan kepala. Tapi aku tidak berhenti. Agama mengajarkan kita untuk berbuat baik, menghormati orang tua dan mencari ilmu. Saya lakukan itu semua. Tapi mengapa cinta di rumah saya dianggap salah? Apakah Tuhan hanya melihat label atau melihat hati? Suara protes kecil mulai terdengar dari belakang. Ustadzah Aisyah berdiri, tapi kepala sekolah memberi isyarat agar tetap duduk. Aku melihat Ibu Atimah menangis pelan, Ibu Lina tersenyum bangga. Hari ini saya berdiri di sini bukan untuk membela diri, tapi untuk mengajak semua kita berpikir. Tradisi dan agama adalah pondasi, tapi kasih sayang adalah nyawa. Saya menerima siapa saya dan siapa keluarga saya. Dan saya berharap suatu hari semua orang bisa menerima tanpa menghakimi. Tepuk tangan pecah tapi tidak merata. Banyak orang tua duduk diam, wajah tegang, beberapa bahkan meninggalkan aula. Setelah acara selesai, kerumunan orang tua mengepung meja panitia. Ini tidak bisa dibiarkan, teriak salah seorang. Tapi kepala sekolah hanya bilang, Nadia sudah berprestasi, itu akta. Di luar aula, Sinta menungguku di bawah pohon. Kami berjalan pelan ke tempat parkir. Kamu hebat, Nad. Aku bangga. Tangannya menyentuh lenganku sekilas. Malam harinya di rumah suasana campur aduk. Ibu Atimah memelukku erat. Kamu berani, Nak. Tapi besok kita harus hadapi konsekuensinya. Ibu Lina menyiapkan makan malam spesial, tapi matanya sedih. Berita pidatoku sudah menyebar ke media sosial lokal. Ada yang memuji, ada yang menghujat. Pagi berikutnya telepon rumah berdering terus. Beberapa kerabat dari kampung menelepon marah, Atimah, kamu sudah gila, biarkan anakmu begitu. Ibu Atimah hanya menjawab pelan, dia sudah dewasa. Aku merasa bersalah tapi juga lega. Untuk pertama kalinya aku merasa ringan. Di sekolah setelah wisuda suasana berubah. Beberapa teman mendekat meminta Marina, bahkan memelukku. Tapi ada juga yang menjauh selamanya. Sinta dan aku semakin dekat. Kami sering bertemu di kai kecil dekat kampus yang akan kami masuki. Nad, kita bisa lewati ini bersamaan, katanya sambil tersenyum. Tapi di dalam hati aku tahu perjalanan baru saja dimulai. Beberapa minggu kemudian Ibu Atimah sakit. Dokter bilang stres berat. Aku duduk di samping tempat tidurnya memegang tangannya. Bumakan aku kalau pidatoku menyakiti ibu. Ibu Atimah menggeleng lemah. Kamu benar, Nak. Ibu yang selama ini takut menghadapi kenyataan. Itu momen yang mengubah segalanya. Ibu Lina duduk di sisi lain, kami bertiga menangis bersama. Tapi di luar rumah dunia belum berubah. Ada ancaman dari kelompok keagamaan agar aku dikoreksi. Aku mulai mempertanyakan apakah pilihan ini benar. Musim panas setelah wisuda aku memutuskan untuk tinggal di rumah membantu Ibu Atimah yang masih lemah. Sinta kuliah di universitas yang sama denganku, jurusan psikologi, sementara aku ambil sastra. Setiap akhir pekan kami bertemu di perpustakaan kampus, berbagi buku dan cerita. Cinta kami tumbuh pelan seperti bunga di musim kemarau.
Bukan hal dramatis, hanya senyum kecil dan obrolan panjang tentang mimpi. Suatu hari di taman kampus, Sinta berkata, "Nad, aku sudah bilang ke orang tuaku tentang kita. Mereka marah tapi aku tetap pilih kamu." Aku memeluknya sebentar di balik pohon rindang. Kita sama-sama berani, Sin. Tapi di rumah konflik baru muncul. Kerabat dari pihak ayah kandungku yang jarang datang tiba-tiba muncul. Paman Rea duduk di ruang tamu dengan wajah serius. "Atimah, kamu harus pisah dengan Lina demi Nadia. Ini sudah keterlaluan." Ibu Atimah hanya diam tapi Ibu Lina angkat suara. "Kami sudah 20 tahun bersama Rea. Nadia sudah besar, dia mengerti." Debat malam itu panjang dan melelahkan. Paman Rea membawa ustadz dari masjid besar untuk memberi nasihat. Ustadz itu bicara tentang dosa besar dan ab neraka. Aku mendengarkan sambil memegang tangan Ibu Lina erat. Malam itu setelah semua pulang, aku duduk di teras dengan Sinta yang datang diam-diam. "Nad, kalau kita lanjutkan ini kita mungkin kehilangan banyak orang," katanya pelan. Aku mengangguk. "Tapi kalau mundur aku kehilangan diriku sendiri." Kami diam lama hanya mendengarkan suara kendaraan di jalan raya. Keputusan mulai terbentuk di hati. Aku memilih untuk terbuka sepenuhnya. Di kampus aku bergabung dengan kelompok kecil mahasiswa yang mendukung hak minoritas. Meski diam-diam, kami mengadakan diskusi kecil di KAI. Suatu malam ada perdebatan besar antara aku dan seorang mahasiswa agama yang keras. "Kamu bilang cinta tapi itu melawan fitrah," katanya. Aku menjawab, "Fitrah manusia adalah mencari kebahagiaan dan kasih sayang. Apakah itu salah?" Debat itu viral di kampus membuat beberapa dosen memanggilku. Tapi bukannya dihukum, aku malah diminta berbicara di seminar kecil tentang toleransi di masyarakat Indonesia. Ibu Atimah mulai pulih dan mulai membaca buku-buku baru yang dibawa Ibu Lina. "Mungkin ibu salah selama ini, Nak," katanya suatu sore sambil minum teh. Itu kata-kata yang paling melegakan. Tapi kehilangan tetap ada. Beberapa saudara memutus hubungan kami. Di kampung ada yang bilang de keluarga Atimah sudah sesat. Aku merasakan sakit itu dalam setiap doa malam. Sinta juga menghadapi hal serupa. Orang tuanya melarang kami bertemu tapi kami tetap menemukan cara. Cinta kami semakin kuat di tengah tekanan. Suatu malam di kamar kos Sinta aku berkata, "Sin, kita mungkin tidak akan pernah diterima sepenuhnya. Tapi aku siap tanggung jawab untuk pilihan ini." Dia mengangguk, air matanya jatuh. Aku juga, Nad. Perjalanan kami masih panjang. Tahun pertama kuliah berlalu dengan cepat. Aku dan Sinta semakin dewasa dalam menghadapi dunia yang belum siap menerima kami. Ibu Atimah dan Ibu Lina akhirnya pindah ke rumah kecil di pinggiran Jakarta yang lebih tenang. Mereka masih saling mencintai meski kadang masih ada air mata di sujud subuh. Aku sering pulang membantu membersihkan rumah dan memasak bersama. Suatu hari kami duduk bertiga di teras. Ibu Atimah memegang tanganku. "Nak, ibu bangga dengan pilihanmu. Meski dunia menentang tapi kamu tetap tegar." Ibu Lina tersenyum. "Dan kami juga belajar banyak dari kamu." Kata-kata itu menyembuhkan luka lama. Di kampus aku lulus dengan cum laude dan mulai bekerja di penerbitan buku anak-anak. Sinta menjadi konselor sekolah membantu siswa yang mengalami konflik identitas. Kami tidak tinggal bersama tapi hubungan kami tetap kuat penuh pengertian. Tapi kehilangan tetap ada. Paman Rea tidak pernah datang lagi. Beberapa teman lama hilang kontak. Di media sosial kadang muncul komentar kejam. Tapi setiap kali itu terjadi aku ingat pidato wisuda dulu. Itu adalah awal dari keberanianku. Suatu malam di rumah baru Sinta kami duduk di balkon memandang lampu kota.
Nat, kalau kita suatu hari punya anak bagaimana kita jelaskan? Tanyanya pelan. Aku tertawa kecil. Kita jelaskan dengan cinta yang sama seperti yang kita dapatkan. Kami memeluk erat di bawah langit Jakarta yang jarang berbintang. Perjalanan ini mengajarkan aku bahwa tidak ada kemenangan mutlak. Hanya penerimaan dan tanggung jawab atas setiap pilihan. Aku kehilangan sebagian keluarga tapi menemukan diriku sendiri. Ibu Atimah dan Ibu Lina tetap menjadi teladan meski dunia bilang mereka salah. Dan Sinta adalah rumah keduaku. Apakah menerima diri sendiri selalu berarti menyakiti orang yang kita cintai? Benarkah tradisi dan agama harus selalu mengalahkan suara hati nurani kita?